Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesuh dan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Dengan penuh ucapan syukur kita bisa kembali bangun pagi pada hari ini. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 atau pada tanggal 3 Adar 2 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 26 ayat 33 yang berkata demikian saudaraku. Dan haruslah engkau memasang tabir di bawah pengait-pengait itu, dan engkau harus membawa masuk tabut kesaksian itu ke sana sebagai kebagian dalam tabir, dan tabir itu akan memisahkan bagimu antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Saudara, perikop yang baru saja kita baca tentang renungan Torah kita adalah tentang tabir. Bapak yang memerintahkan untuk Mose membuat tabir saudaraku, memisahkan di dalam ruang Bait Elohim terpisah menjadi dua, adanya ruang maha kudus dan ruang kudus saudaraku. Ruang kudus dan ruang maha kudus yang dipisahkan oleh tabir. Dan tabir itu merupakan suatu bahan yang terbuat dari kain saudaraku. Di ayat 31 yang merupakan bahan-bahannya saya bacakan, dan haruslah engkau membuat tabir dari benang nila dan ungu dan kermizi serta lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang perancang. Haruslah dia mengerjakannya dengan kerup-kerupnya. Jadi bahannya dari benang-benang nila, dari benang-benang ungu, dan dari benang kermizi saudaraku. Semua bahan yang sudah Bapak tetapkan. Dan tentu proses pembuatannya juga tidak sebentar saudaraku. Dan luas lebarnya cukup panjang dan lebar saudaraku. Dan tabir inilah yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Karena di sana diletakkan tabut perjanjian, di mana itu merupakan suatu wujud kehadiran Bapa Yahweh di sana. Dan dalam proses-proses tertentu akan masuk imam besar ke ruang maha kudus untuk memercikan darah, khususnya pada hari raya pendamaian saudaraku. Saudaraku, tabir inilah di mana pada fase saat Adonai Yeshua HaMashiach disalibkan dan karya penebusannya di atas kayu salib dinyatakan selesai, dan tabir itulah yang terbelah menjadi dua. Hal ini tertulis di dalam kitab Matius 27 ayat 51 yang berkata demikian saudaraku. Dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi berguncang dan bukit-bukit batu berbelah. Saudaraku, tabir itulah yang terguncang saat Adonai Yeshua, tabir yang itulah yang terbelah menjadi dua saat Adonai menyatakan sudah selesai, dan Adonai Yeshua HaMashiach mengembuskan napas terakhir. Dan tabir terbelah menjadi dua memiliki relevansi saat Adonai Yeshua HaMashiach mengembuskan napas terakhir. Dan itu artinya suatu ritual-ritual agamawi, suatu ritual-ritual ibadah yang dikerjakan, yang dilakukan mulai perintah yang diberikan Bapa Yahweh kepada Mose saat pembuatan tabir ini, dengan waktu yang begitu lama, berabad-abad ini saudaraku. Sampai di waktu itu semuanya sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Dan itu artinya setelah di zaman Adonai Yeshua HaMashiach, fase kegiatan agamawi ataupun kegiatan penyembahan sudah tidak memiliki kekuatan otoritas lagi saudaraku. Dan itu sudah berbeda. Dan itulah iman kita saat ini saudaraku, sehingga kita tidak perlu lagi mengambil apa yang Bapak perintahkan tentang korban-korban persembahan yang Bapak sudah tetapkan di zaman Moses sampai seterusnya, sampai saat kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach dan kematian Adonai Yeshua HaMashiach. Di situ semuanya sudah selesai dan tidak perlu kita lakukan sampai saat ini saudaraku. Tentunya ini merupakan fase yang Bapak Yahweh izinkan di dalam kita menjalani iman kita, dalam kita menjalani iman percaya kita, dalam menjalani suatu kegiatan-kegiatan yang Bapak sudah tetapkan. Dan tentunya bagi di era kita penuh mengucapkan syukur saudaraku, karena kita sudah tidak melakukan sesuatu hal
ritual yang begitu tentunya cukup mempersiapkan banyak persyaratan seperti halnya sudah Bapak tetapkan kepada Mose pada waktu itu, saudaraku. Dan dengan pengucapan syukur ini, saudaraku, bagian kita hanya tinggal untuk datang melangkah, karena di saat ini Bait Elohim itulah yang menggambarkan diri kita sendiri, karena Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh sudah ada di dalam diri kita. Namun di dalam kegiatan suatu ibadah, tentu itu juga menggambarkan Bait Elohim adalah sarana atau tempat untuk beribadah. Dan itu merupakan ibadah, tempat ibadah kita saat ini, di mana ada Bapa Yahweh kita sembah, kita puji, kita sanjung di sana. Itulah engkau harus masuk, bahkan memberikan persembahan kita harus di sana, saudaraku. Dengan situasi yang berbeda ini, tinggal bagian kita mau tidak untuk melangkah, untuk hadir, datang hadir untuk beribadah sesuai yang Bapak tetapkan di hari-hari Sabatnya untuk datang beribadah. Padahal kita sudah tidak perlu melakukan membawa persembahan-persembahan, korban-korban seperti halnya di era zaman Mose ini, saudaraku. Suatu fase yang penuh ucapan syukur yang kita rasakan saat ini. Dan itu semua tentu diizinkan. Kita saat ini hidup, tentu Bapak Ibu punya perancangan untuk kita, Bapak Ibu, adik-adik dan saya, saudaraku. Tinggal bagian kita untuk mau menjalankan ini, karena memang tetap kegiatan ibadah tetap harus dikerjakan, namun prosesinya yang sudah berbeda. Biarlah renungan firman ini meneguhkan kita, karya keselamatan Adonai Yeshua HaMashiach memiliki suatu karya yang juga merubah suatu tatanan kegiatan ibadah pada masa Mose sampai dengan berbeda dengan pada masa kita, dan sampai tentunya kitab suci mencatat sampai selesainya akhir zaman ini, saudaraku, zaman berakhir, saudaraku. Biarlah renungan ini kita diteguhkan, dikuatkan kembali untuk kita mau melangkahkan kaki kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur dalam melakukan ibadah dan perintah yang sudah Bapak tetapkan di era kita saat ini. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus kita dalam iman. Dengan bersama-sama kita berdoa dari tempat ini, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lepas sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapak mau melakukan perintah dan ketetapan Bapak, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman bahwa hidup kita berkenan di hadapan Bapak, kita masuk menjadi pilihannya Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.